Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini, kami pelayan hamba-hamba Tuhan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita satukan hati pada pagi hari ini. Kalau kita masih tetap melakukan ibadah online, bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini dalam keadaan situasi apapun, Tuhan izinkan untuk kita tetap semangat mengiring Tuhan, untuk memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Meskipun kami tidak ada di dalam satu tempat, kami ada di rumah kami masing-masing dan kami ada di gereja, semuanya atas seizin Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan ruang Tuhan. Engkau sanggup memberkati setiap kami, Engkau sanggup menjamah kami dimanapun kami ada, Tuhan. Biarlah saat ini kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Karena kerinduan kami besar akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi mari pujikan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tetap percaya, tetap setia bahwa janji Tuhan itu senantiasa bersinar di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa biarlah cinta Tuhan saat ini penuh atas setiap kehidupan. Mari buka hatimu saat ini, berseru di dalam namanya, tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa atas kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
besar akan Engkau. Pasti kami akan menemukan Engkau Tuhan. Oh, birasi minaralawaya seri rahomaya se. Inahomaya sigararalawaya se. Oyararalawaya sigararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oyararalawaya sigilahu. Siharirahoya sigararalawaya. Oh, tigararalawaya sigararalawaya sigararalawaya se. Oyararalawaya sigararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oh, takayararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oya takayararalawaya sigararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oya tigararalawaya sigararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oya takayararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oh, takayararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Oya takayararalawaya sigararalawaya sigararalawaya. Kaya tikiandaralawaya sigararalawaya. Kaya tikiandaralawaya sigararalawaya sigararalawaya. Kaya sigararalawaya sigararalawaya. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya di dalam Engkau. Kekuatan kami saat kami datang di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah kebutuhan bagi setiap kami. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Jangan pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Koyata kaya naralabaya shikanara. Koyata kaya naralabakaya shi. Oyarirahoba koya naralaba. Sikanaralabaya sikanaralabaya. Odikianaralabaya shikanaralaba. Koyatikianaralabaya. Kami tahu Tuhan kami tidak sendiri. Ada tangan-Mu yang kuat yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi pujikan lagu ini. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kau yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus,
sendiri saat ini. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan sedang memperhatikan engkau dan saya. Apapun keadaanmu, tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu beserta engkau dan saya. Mari sekali lagi pujikan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti engkau Tuhan. Seperti kau Tuhan. Saat ku berjalan di dalam lembah kelam, tapi ku tetap percaya engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, biarlah pujian ini bukan sekedar pujian, tapi biarlah pujian ini menjadi pengakuan setiap kita bahwa di dalam segala keadaan apapun yang dialami, bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menyertai engkau dan saya. Engkau tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan. Katakan bahwa aku perlu kasih-Mu Tuhan, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Biarlah mari bersama-sama dengan kuat, dengan segenap hati pujikan, maka kuasanya akan engkau nyata di dalam hidupmu. Yes. Yes, amin. Hidupku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau
marilah terus tetap percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Amin. Mari bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dialah sukacita penuh. Terus melanda setiap kita dan sukacita yang luar biasa turun atas umat-umat Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari tetap bersuka di dalam Tuhan, bahwa hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, mari bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, mari bersuka di dalam Tuhan, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya percaya bahwa kalau kita melihat biarlah hari-hari ini tuh tetap kita bersukacita. Karena dengan bersukacita hati yang gembira adalah obat. Itu akan membangkitkan imun di dalam kita. Amin. Sehingga kesehatan Tuhan berikan buat kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia langit bumi berlalu, namun firman Tuhan tetap tinggal di dalam engkau. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak kenal Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan,
rajaku, Siapa lawanku? siapa lawanku? Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Tetap percaya. Biar langit bumi berlalu, Namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi rajaku, siapa lawanku? Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi rajaku, siapa lawanku? Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi rajaku, siapa lawanku? Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Dialah Tuhan yang menjadi sumber kemenangan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kemenangan, buat sukacita, buat pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya seperti pujian yang sudah kami naikkan. Walau semua datang menghadang kami tidak gentar. Sebab Engkau Tuhan yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Sebab sukacita kami, kekuatan kami saat kami menyembah Tuhan. Dan biarlah kekuatan-Mu saat pagi hari ini nyata atas kami. Saat kami datang dengan kerinduan yang besar akan Engkau. Saat kami memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau. Kekuatan-Mu turun melanda kami. Mengurapi, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagi
kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu. tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. inilah pernyataan iman setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami terlalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami mau meletakkan iman kami mau meletakkan percaya kami, pengharapan kami, dan kasih kami hanya kepada Engkau. Sebab kami tahu bahwa bersama denganmu kami sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama dengan Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil. Sekalipun keadaan mengatakan itu mungkin mustahil buat setiap kami, tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya kami akan melihat kemenangan itu. Kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau pimpin setiap kami. Mari Engkau lawat setiap kami Tuhan. Sekalipun kami yang ada di rumah, biarlah kami boleh menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati kami selebarnya untuk Roh-Mu bergerak, untuk Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, ini adalah waktu-Mu Roh Kudus. Mari berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kalau kita masih bisa berdiri, kembali lagi
Kalau kita masih dikasih Tuhan, kita punya kesempatan untuk kita bisa beribadah, menghampiri Tuhan dengan hati yang penuh rindu, dengan hati yang penuh cinta akan Tuhan. Itu merupakan anugerah buat setiap kita, amin. Ada banyak orang yang di luar sana yang kepingin ibadah tapi tidak bisa ibadah, saudara. Saya kemarin sempat bertanya dengan teman saya, rekan di tempat kerja, saya tanya, kan ini ibadah online. Iya, kita lagi ibadah online juga. Terus ibadah apa enggak? Ya selama pandemi saya enggak pernah pergi ibadah. Tapi kan bisa lihat di YouTube kata gitu. Iya. Kembali lagi kita bisa lihat di YouTube, saudara. Karena dengan keadaan yang seperti ibadah online ini, kita mau pilih ibadah dari mana aja, saudara bisa dapatkan itu. Saudara, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya masih bersyukur, saya masih katakan Tuhan terima kasih. Masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita mau beribadah. Amin. Mari pagi hari ini kita mau buka dalam Mazmur pasal yang ke-62. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Mari kita sama-sama bacakan. Di sini dikatakan perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh, maka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripada mula juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa perasaan tenang hanya di dekat Allah saja. Saudara, saat ini kita sedang menghadapi suatu kenyataan di mana masa pandemi ini, saudara ya. Ada satu hal yang kita tidak bisa hindari. Kita melihat itu setiap hari, saudara. Banyak orang yang merasa tidak menjadi tenang. Banyak orang yang mulai menjadi khawatir. Banyak orang yang mulai menjadi cemas, saudara. Mereka mulai menjadi was-was dengan kehidupannya mereka. Sementara, saudara, ketenangan itu dibutuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Mau orang agama apapun, dari suku apapun, setiap kita, pasti kita membutuhkan yang namanya rasa tenang. Amin. Kita membutuhkan rasa tenang. Tapi kenyataan yang akhir-akhir ini kita hadapi adalah apa? Ada banyak orang, berapa banyak orang harus kehilangan akan pekerjaannya. Saya pasti bersyukur bahwa di tempat pekerjaan kami masih bekerja, bahkan kami bisa dalam masa pandemi kita masih bisa memasukkan karyawan-karyawan yang baru. Akhir-akhir ini permintaan semakin banyak, saudara. Permintaan banyak dan akhirnya saya harus membuat lembur mereka karyawan. Cuma tidak penuh waktu, maksudnya tidak dari hari Senin sampai hari Sabtu, cuman mungkin dari hari Senin sampai hari Rebu gitu aja. Saya buat mereka untuk lembur, cuman dalam waktu 1 jam, enggak banyak.
Karena saya khawatir juga kalau mereka terlalu capek nanti mereka drop imunnya mereka atau gimana gitu nanti. Nah itu yang saya khawatirkan juga gitu. Tapi ada banyak orang di luar sana saudara yang harus kehilangan pekerjaannya. Ada berapa banyak orang yang keadaan ekonominya semakin lemah. Toko-tokonya yang akhirnya dia harusnya bisa dapat omsetnya bisa banyak. Tapi kali ini syukur-syukur kalau bisa dapat 50%. Tapi kalau ternyata dapatnya cuma 1/4, enggak ada 1/4. Saudara, ada banyak orang yang mulai menjadi bahkan bukan hanya keadaan ekonominya dia lemah. Tapi mereka juga mulai menjadi bosan. Sehingga pertanyaan itu setiap hari kita akan dengar, ini sampai kapan ya? Ini sampai kapan akan selesai? Enggak selesai-selesai saudara. Enggak selesai, saya pikir gini, saya mau katakan gimana kita mau selesai? Menghadapi pandemi yang seperti kayak gini dengan adanya virus corona yang seperti ini. Karena apa? Tidak punyanya kesadaran diri. Saudara pasti akan menjumpai itu. Di jalanan ketika saya pergi kerja, kalau kita pergi kerja, saya mesti muter lagi lewat di ini Giri Purno situ saudara. Di daerah-daerah situ saudara, kalau ada orang mati gitu ya, ada orang yang meninggal, mereka duduk berkumpul gitu ya, kumpul banyak tanpa pakai masker saudara. Nah kalau yang seperti ini, kita lihat seperti ini, kapan keadaan itu akan bisa menjadi lebih baik? Karena apa? Karena kurangnya kesadaran diri bahwa kesehatan itu sangat mahal. Tidak cuma itu saudara, orang mulai jenuh, mereka mulai bosan karena mereka harus ada di rumah terus ya. Pasti ya, yang punya anak-anak juga ya, kayak Bu Enda pasti. Di rumah terus tuh ngapain, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kayak katanya teman saya, di rumah cuma nonton TV, nonton main HP, makan, minum, tidur, nonton TV, main, ya udah nggak ngapa-ngapain saudara. Bosan yang biasanya kalau mereka bisa menikmati setiap hari Minggu mereka datang beribadah, sekarang mereka harus ada di rumah, tapi bersyukur masih bisa beribadah. Kalau mereka yang biasanya bisa kalau hari libur mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa berekreasi dengan keluarganya, tapi kali ini mereka tidak bisa, mereka harus menahan dirinya di rumah. Kalau yang hari ini biasanya mereka bisa kumpul gitu ya, kemana, pergi ke mall, pergi kemana, sekarang nggak bisa saudara. Anak-anak sekolah pun harus belajarnya di rumah. Gerak kita pun terbatas. Kalau dulu ketemu saudara, ketemu sama teman-teman kita, halo bisa high five, kita mungkin bisa peluk, cipika-cipiki. Sekarang enggak bisa, enggak seperti itu. Orang yang sakit pun saudara, bahkan orang yang sakit pun, yang dirawat pun, enggak bisa juga karena rumah sakitnya penuh. Dan yang lebih parahnya lagi, kita mendengar, kita melihat, bahkan mungkin kita mengalami, di antara kita ada yang mengalami, kita harus kehilangan keluarga kita. Setiap hari, setiap waktu kita dengar kematian demi kematian, berita duka itu selalu yang kita dengar. Bapak Temi pasti lebih tahu, karena pekerjaannya di peti mati. Kita akan mengalami setiap hari, saudara, lihat orang meninggal ya. Setiap hari. Saudara tahu enggak itu apakah tidak menggetarkan kita? Menggetarkan kita, kadang-kadang kita jadi takut saudara. Kita jadi takut, kita gentar. Sampai akhirnya ngeri. Saya di kantor karena tempat kerjaan saya itu dekat sama rumah sakit. Daerah situ ada rumah sakit RST, ada rumah sakit Islam, ada rumah sakit RKZ dan lain sebagainya. Setiap waktu dengar bunyi sirine ambulan itu saudara, itu rasanya buat kita jadi kayak takut saudara. Dengar gitu, aduh setiap hari. Sampai satu anak buah saya karyawan itu ngomong gini, Bu saya stres loh Bu. Kenapa kamu harus stres? Karena saya dengar bunyi ambulan itu Bu, rasanya stres. Karena kenapa? Karena dia mengalami keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Mau dilihat pun juga mereka kayak orang meninggal biasa, karena yang bukan karena COVID, mereka masih bisa pergi penguburan, diantarkan, dan kita bisa melihat. Yang ini enggak bisa. Mereka cuma bisa berdiri lihat dari jauh tok saudara. Saudara, ini menggetarkan dan ini tidak enak. Tetapi saya mau katakan saudara, firman Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa menjadi tenang. Amin.
Hanya dekat Allah saja kita bisa menjadi tenang. Saudara, ketenangan ini dibutuhkan oleh setiap orang. Tapi bagaimana kita mau menjadi tenang? Bagaimana kita bisa mau menjadi kuat? Kita menjadi ketika kita hanya dekat dengan Allah saja. Kita bisa menjadi tenang. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku merasakan tenang. Saudara, tidak ada tempat yang lain. Kita bisa menjadi tenang hanya ketika kita dekat dengan Allah. Hanya dekat dengan Allah. Minggu kemarin Bu Enda nyampaikan bahwa Maria itu mengambil bagian yang terbaik. Yaitu apa? Dia mau duduk diam di kaki Tuhan. Dia mau mendengarkan ketika Tuhan berbicara. Saudara, kalau misalnya ibadah, kalau dulu mungkin ibadah di gereja itu mungkin bisa sepanjang dari hari apa sampai hari apa kita bisa ada kegiatan. Kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi saudara, lewat online. Saudara, kita harus bisa manfaatkan. Kita punya yang namanya handphone itu saudara. Handphone ini bukan cuma kita pakai buat gosip, bukan pakai buat hal yang enggak, tapi kita mau belajar. Ada banyak aplikasi di handphone saudara dan saya untuk kita bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hanya dekat dengan Allah saja. Saudara, Daud pun di sini dia juga pernah berada di posisi yang tidak aman ketika dia harus menghadapi bagaimana banyaknya orang-orang yang bermaksud untuk menjatuhkan dia. Tapi dia tahu bahwa sumber perlindungannya dia, sumber keselamatannya dia, sumber rasa amannya, yaitu adalah ketika dia dekat dengan Allah. Sehingga ada banyak Mazmur Daud, dia katakan apa? Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Banyak hal yang Daud hadapi saudara. Ada banyak ketika bagaimana dia harus melawan musuh-musuhnya dia. Ketika dia harus menghadapi masalah juga bersama dengan anaknya saudara. Bagaimana dia menghadapi musuh terhadap Saul dan lain sebagainya. Saudara, tapi dia satu, perlindungannya dia, kekuatannya dia, itu cuma daripada Tuhan aja. Saudara, dekat dengan Allah, yaitu adalah ketika kita mau apa? Ketika kita mau duduk, ketika kita mau hidup dekat, bergaul setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan cuma dekat saudara, tetapi dekat itu adalah apa? Dekat itu adalah kita mengenal dia. Bukan cuma kita mengenal, kita percaya kepada dia. Ilustrasinya seperti ini saudara. Setiap kita pasti pernah yang mengalami yang namanya jatuh cinta. Ya, saudara pasti mengalami jatuh cinta, pernah mengalami jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, maka yang ada adalah keinginan kita untuk semakin dekat. Ya, dari yang mulai namanya telepon gitu ya, WA, itu mulai tanya, apa? Kamu bagaimana kabarnya? Kamu lagi ngapain? Kamu suka makan apa? Kamu suka pakai baju warna apa? Saudara, kita kepingin untuk mengenalnya. Mengenalnya enggak cuma itu, sampai hobi-hobinya itu loh saudara, pengen tahu. Kesukaannya dia itu apa sih? Kita juga pengen tahu. Sehingga apa? Ketika kita tahu apa yang menjadi kesukaannya, maka kita sebagai orang yang mencintai, maka kita ingin memberi apa yang menjadi kesukaannya. Enggak cuma ingin mengenal, dekat dengannya, tapi lebih dari itu juga akhirnya apa? Kita mempercayai dia. Mempercayai kenapa? Kalau kita punya masalah, kita mungkin orang lain siapa yang orang lain di luar sana mungkin tidak ada yang bisa dipercaya. Tapi terhadap orang yang kita cintai, terhadap orang yang kita kasihi, kita akan menceritakan semua yang menjadi, kadang bahkan menjadi rahasianya kita. Kita mau menjadi terbuka. Saudara, hanya dekat dengan Allah saja kita menjadi tenang. Kalau kita tidak menjadi tenang saudara, kita perlu, kalau kita semakin hari kita semakin khawatir, semakin hari kita semakin mengalami ketakutan, semakin hari kita semakin keadaan kita semakin tidak jadi baik saudara. Pertanyaannya cuma satu, apakah kita benar-benar kita dekat dengan Allah? Apakah kita benar-benar
kenal sama Tuhan kita? Apakah kita benar-benar mempercayai akan Tuhan? Saudara, ada banyak hal yang sedang dihadapi oleh semua orang. Dan saya pun juga mengalami. Dalam masa pandemi yang seperti ini, ada banyak hal yang saya katakan, saya gak cuman hidup buat saya juga, tapi ada keluarga, ada adik-adik yang saya harus juga bisa bantu, walaupun gak banyak, tapi sedikit saya bisa memperhatikan mereka. Kadang-kadang ada banyak hal yang harus saya lakukan. Tetapi ketika sempat beberapa waktu lamanya saya sempat merasanya kayak stres gitu. Aduh Tuhan, masalah satu belum selesai timbul lagi yang satu. Satu belum selesai timbul lagi yang satu. Tapi di situ saya belajar. Saya belajar untuk lihat, bukankah kamu berkata bahwa ketika kamu mengasihi Tuhan, ketika kamu mempercayai Tuhan, kamu harus setuju dengan semua apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupanmu. Dan saya katakan, iya Tuhan, ampuni saya. Saya belajar untuk tenang. Walaupun maaf kata saudara, mungkin di dompet itu, uang itu mungkin gak tahu berapa. Karena gini, saya tuh gak pernah tahu di dompet saya tuh uang ada berapa. Karena saya gak pernah ngurusi masalah yang namanya, maksudnya uang itu ada berapa enggak. Saya pokoknya tahu ada di situ tahu, tapi saya tanya jumlahnya berapa saya enggak pernah tahu, enggak pernah ngitung. Pokoknya kalau butuh ya udah dikeluarkan, kalau enggak ada ya sudah gitu. Tapi saat-saat itu waktu saya mengalami ada banyak persoalan. Nah, satu ketika ini ada jadi sebuah pembelajaran kepada saya bahwa saya ikut terlibat, maksudnya ikut arisan gitu saudara, ikut arisan online karena dari sebuah komunitas yang saya pikir, oh ini teman yang saya kenal, saya dekat sama mereka. Walaupun enggak ketemu mukanya, enggak kenal dia siapa, tapi kita pernah chatting gitu, kita selalu sering sharing gitu. Singkat cerita saya ikutlah arisan itu. Nah saya berharap kan namanya orang setiap ikut arisan pasti dia kepingin dapat kan. Nah pada waktu saatnya dapat saudara, pertama kali dapat, saya ikut 2. Yang kedua kali, pada saat itu ada sebuah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak banget saudara. Yang saya harus keluarkan. Tapi karena gini, akhirnya saya tahu, oh ini saya butuh, ini enggak bisa ditunda. Ini dealnya sampai di sini tanggal ini. Saya harus melakukan sesuatu. Karena akhirnya saya pinjam. Saya waktu itu pinjam sama teman, saya pinjam karena saya tahu tanggal ini saya akan dapat. Saudara, benar firman Tuhan katakan, jangan berharap saudara kepada manusia, bahkan terhadap harta kita pun saudara, jangan pernah menaruh harapan kita ada di sana. Karena semuanya itu sia-sia. Singkat cerita saudara, waktu saya lakukan itu saudara, pas waktunya bayar, saya ngomong sama teman saya, ini sudah tanggal segini, jangan lupa transfer uang saya. Oh iya, sorry soalnya begini. Sampai detik ini saudara, sampai detik ini hilanglah sudah uang saya saudara. Oh rasanya itu mangkel sekali gitu tuh rasanya. Ini orang ini gimana ya? Kesalahan saya jangan ditiru saudara. Saya enggak terbuka sama suami saya, ngomong sedetil-detilnya itu saya enggak ngomong. Nah saya cuma ngomong saya ikut arisan, tapi saya enggak ngomong. Nah ketika waktunya mesti bayar apa yang saya pinjam tadi saudara, bingung. Oh suami saya ya marah saudara sama saya gitu. Aduh ini pelajaran berharga banget buat saya. Enggak untuk apa? Untuk menaruh pengharapan kita sama Tuhan aja. Enggak menaruh apa terhadap apa yang kita miliki. Enggak menaruh pengharapan kepada apa yang kayak saya harapkan tadi. Nanti aku dapat uang arisan. Ternyata sampai detik ini saudara, 0 saudara. Oh alah, sampai orang bilang, ya sudah ngubungi polisi no. Polisi no dari mana? Orang aku aja yang enggak kenal orangnya. Mukanya aja yang enggak ngerti. Amsyong sungguhan saudara. Tapi kita mau belajar. Ketika saudara kita dekat dengan Tuhan. Saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka apa? Iman kita itu akan semakin bertumbuh. Iman kita akan semakin dikuatkan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, kita tidak lagi menjadi gentar saudara. Ya kalau kita mengalami ketakutan, kadang-kadang kita menjadi khawatir, itu sesuatu hal yang manusiawi banget saudara. Itu sesuatu hal yang wajar sebagai reaksi dari kita manusia.
Tetapi yang terpenting adalah bukan kita tinggal di dalam kekhawatiran kita, bukan kita tinggal di dalam ketakutan kita, bukan kita tinggal di dalam kecemasannya kita, tetapi karena kita mempercayai Tuhan kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Amin. Kita pun semua saudara, adakah Allah, pertanyaan adalah adakah Allah sebagai yang pertama saudara? Apakah Tuhan menjadi yang satu-satunya di dalam kehidupan kita? Enggak banyak saudara yang bisa kita harapkan dalam keadaan yang seperti kayak gini saudara. Semua orang di luar sana mereka selalu bertanya kapan masalah ini akan selesai, kapan ini akan selesai. Yang paling kasihan adalah ibu-ibu ya. Kenapa? Waktunya mereka harus masak, harus ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak. Belum lagi terus plus katanya gini, bayar uang sekolah Bu, itu yang paling enggak enak. Gurunya enggak ngajari, malah kita sih ngajari, katanya kayak gitu saudara. Enggak enak. Tapi dari situ kita akan bisa belajar. Saya katakan demikian saudara. Kalau buat orang lain di luar sana, orang yang tidak percaya Tuhan, pandemi ini adalah bencana saudara. Tapi buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini merupakan satu momen untuk kita semakin hari, kita semakin hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Semakin hari harus semakin dekat dengan Tuhan. Saya cuma katakan gini, enggak peduli agamanya apapun, tapi masalah yang seperti ini, itu pada akhirnya akan kembali membawa kita untuk kembali berpulang kepada Tuhan. Seperti ini saudara, kita itu sedang pegang kartu antri. Karena apa? Kita enggak tahu. Gilirannya kita mau maju enggak bisa, apalagi kita mau balik mundur. Enggak bisa saudara. Kita enggak bisa, kenapa? Segalanya saudara ya. Setiap saat nanti kita juga akan kembali, saudara. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi kita hanya perlu adalah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita semakin hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Ketika orang beribadah mereka dengar, kita harus berjaga-jaga, kita harus hidup lagi lebih intim lagi dengan Tuhan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, efektif? Enggak efektif saudara kayaknya. Karena apa? Mereka bilang, dari dulu juga kok firman Tuhan bilang Tuhan mau datang. Tapi sampai sekarang enggak datang-datang. Orang bilang lagi, wah itu firman Tuhan dari dulu ya memang sudah seperti itulah. Belajarlah lihat dari tanda-tanda. Ya memang seperti itu. Hidupnya mulai cuek. Tapi pandemi saudara. Membawa kita akhirnya yang mau tidak mau. Suka tidak suka, kita harus mempersiapkan diri kita. Siapa yang sangka? Kalau hari ini mungkin kita sehat, ya ada social distancing ya. Mungkin kita siapa yang sangka? Tadi dia sehat, tapi tahu-tahu dia positif. Teman saya di kantor saudara. Ya kami puji Tuhan di pabrik itu dalam jumlah 150 orang. Itu diantara itu tidak ada yang kena saudara. Maksudnya kita buat peraturan, kalau mereka ada acara kayak pernikahan kemarin satu karyawan dia izin, Bu saya izin Bu karena minta saya kasih libur 3 hari karena dia menikah, tapi dia minta tambahan jadi 6 hari. 6 hari itu terlalu banyak saya katakan. Udah, kenapa kok harus 6 hari? Enggak Bu, karena saya mesti pergi ke tempatnya suami saya di Surabaya. Saya katakan saya kasih kamu izin cuma 5 hari, tapi waktu kamu masuk kamu harus swab dan serahkan hasil swabnya sama saya katakan gitu. Saudara, seperti itu. Orang kita bisa jadi curiga kadang-kadang sama orang. Percaya apa enggak? Saudara pasti pernah lihat yang seperti itu, ngalami seperti itu. Ketika kita lihat ada orang batuk, langsung kita noleh. Kita lihat siapa dia. Dan waktu dia panas, apalagi waktu dia mulai batuk yang kita lihat itu berlebihan, maka kita sudah curiga. Ini jangan-jangan COVID ini, jangan-jangan COVID ini, jangan-jangan COVID ini. Nah teman saya ini saudara, dia bekerja, staf satu kantor sama saya, tahu-tahu waktu hari Senin kita kerja, dekat teman saya, seorang teman bilang gini, si A nggak masuk, loh kenapa nggak masuk?
karena satu rumah istrinya kena COVID semuanya, jadi harus isoman. Lah terus, si teman saya ini hasilnya negatif saudara. Tapi ya tetap kita bilang dia enggak boleh masuk. Jadi dia harus selama 2 minggu itu dia harus di rumah saja isoman. Nanti kalau dia mau masuk dia harus swab lagi kayak gitu. Saudara, kita enggak pernah ngerti kan? Orang yang mungkin tadi barusan bertemu dengan kita sehat-sehat, tahu-tahu kita dengar beritanya dia meninggal. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan tetangga saya, dia ada ngomong-ngomong di depan rumah pagi itu, ngobrol gitu. Tahu-tahu dengar meninggal. Saya lihat di Facebook, orang ini meninggal. Dan satu rumahnya itu saudara, ada 4 keluarga. 4 keluarga itu mereka isoman semuanya. Istrinya sama kakaknya dan istrinya kakaknya itu masuk rumah sakit saudara. Mau kemana kita akan berlari? Mau kemana kita melangkahkan kaki kita? Hanya satu, ketika kita datang hanya kepada Tuhan. Membangun kehidupannya saudara dan saya membangun kehidupan kita untuk semakin hari kita semakin melekat, kita semakin mengenal dia. Mengenal dia lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan, amin. Doa, biarkan itu boleh menjadi kesukaannya saudara dan saya. Itu boleh menjadi kesukaan kita. Enggak cuma tunggu harus ibadah online dulu, tunggu hari Minggu dulu, tetapi setiap hari kita mau belajar. Saudara, saya kadang-kadang masih ada bolongnya. Tapi saya belajar kadang-kadang gini, waktu misalnya saya mesti berdoa gitu ya saudara ya. Kadang-kadang Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau tahu hari ini, Engkau tahu bagaimana persoalanku. Aku tahu Tuhan, aku percaya, aku meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau menyertai, aku percaya Tuhan Engkau memberkati. Saudara, saya cuma sampaikan itu. Karena apa? Pikirannya ini sudah banyak. Hari ini saya mesti ini, ada pesanan, hari ini ada masak gini, harus ini, nanti di kantor harus begini. Saudara, waktunya kurang. Tapi saya kadang-kadang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya belajar, kan saudara di Alkitab ini, di handphone ini ada banyak aplikasi dan saya download aplikasi Revival saudara. Dari Revival itu ada Alkitab suara. Ada Alkitab suara, ada pujian, ada khotbah dan lain sebagainya. Nah di situ saudara, sambil saya kerja, saya dengarkan Alkitab suara. Saya dengarkan, kadang-kadang kalau yang dari kitab Mazmur, itu mereka bermazmur. Waduh, kita kan semakin dikuatkan. Duduk, diam, kita belajar mengenal dia lewat firman-Nya. Kita belajar lewat doa, pujian, penyembahan. Ketika kita hadapi persoalan, kita datang di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Pagi hari ini kita dikuatkan lewat apa? Pujian tadi yang disampaikan, yang dinyanyikan tadi itu sangat memberkati saya. Itu menyampaikan apa yang menjadi isi dari firman Tuhan yang saya sampaikan saudara. Hanya dekat dengan Allah saja kita menjadi tenang, saudara. Mari kita mau bangun, mari kita mau beri waktu kita, membangun kehidupan roh kita dengan hidup yang melekat, dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa di gereja kita ini, di Women Fellowship, ada pembacaan Alkitab yang setiap hari ya, di-share. Ya mungkin kadang-kadang kalau saya enggak bisa nulis, saya share, tapi saya selalu ngikutin gitu saudara. Saya ngikutin gitu ya, baca. Itu akan membantu kita. Kalau selama ini kita nggak peduli, kita hidup kita acuh tak acuh, saudara. Ayo mari, ini adalah waktunya untuk kita kembali lagi. Kalau kita udah mulai kehilangan kasih kita yang mula-mulakan Tuhan, ayo ini adalah waktunya untuk kita kembali lagi dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus tenang saudara? Karena ketika kita menjadi tenang, maka kita bisa berdoa, amin. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau enggak tenang, pikirannya macam-macam kayak tadi saya katakan, aduh hari ini aku mesti kerjakan ini, hari ini aku mesti masak, hari ini aku mesti bikin susu, hari ini aku mesti ini, hari ini mesti ini. Saudara, kita enggak bisa berdoa. Doa itu adalah kayak kata Bu Enda kemarin, doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa mau duduk omong-omongan dengan Tuhan?
Kalau kita sendiri kita nggak tenang. Mari, ketika kita tenang, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi tenang. Nah, waktu kita menjadi hati kita mulai tenang, disitulah kita bisa berdoa. Disitulah adalah saat yang indah, kita bisa dengar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dengan berdoa firman Tuhan dikatakan, Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Amin. Firman Tuhan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, bertobatlah dan tetaplah tenang. Ada kata tetap tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan aku kuatkan. Saudara, ketenangan itu akan timbul seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Semakin kita mengenal Dia, maka disitulah semakin kita hati kita mulai akan menjadi tenang. Dengan tenang, saudara, dengan tenang maka di sini adalah apa? Dengan tenang kita bisa melihat bahwa pertolongan kita itu hanya datangnya daripada Tuhan aja. Amin. Di sini dikatakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika kita menjadi tenang, saudara, kita bisa melihat di Mazmur 121 ayat 2 dikatakan pertolonganku itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tenang maka kita bisa berkata bahwa Dialah satu-satunya keselamatan kita. Dia adalah sumber. Dengan tenang, hati yang tenang, kita tidak menjadi khawatir lagi, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi gentar, sebab kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Dengan tenang, maka kita bisa, saudara, bisa fokus untuk mengerjakan bagian apa yang harus kita kerjakan. Amin. Kalau kita tenang, kita bisa fokus, saudara. Kalau kita enggak tenang, kita nggak bisa fokus. Saya pernah, karena nggak tenang hati, nggak tenang, aduh bingung. Apalagi kalau misalnya mungkin kesiangan gitu ya, bangun kesiangan atau apa gitu. Terus kita perlu pelayanan gitu ya. Kita cepat-cepat datang, waktunya terlambat, terlambat. Waduh, terus waktunya sudah mepet banget kita mau pelayanan. Tenang nggak kita hati kita? Nggak bisa, saudara. Lalu akhirnya apa? Ketika gini, kadang-kadang jadi serba salah semua. Waduh, tadi mana sing catatanku, sing inilah, sing apalah, yang apalah. Saya nggak cuman gitu, saudara, karena saking nggak fokusnya, saudara, nggak tenang, saudara. Akhirnya sampai saya keliru ya. Saya belanja beli gitu ya, saudara. Yang kertasnya, notanya tak masuk nota, yang uang kembaliannya itu tak buang di sampah. Kan keliru tuh, saudara. Mestinya notanya yang tadi saya belanja itu yang tak buang di sampah. Tapi enggak, notanya yang tak masuk di dompet, tapi yang uangnya itu saya buang di sampah. Karena apa? Karena enggak tenang, enggak bisa fokus. Tapi kalau kita tenang, saudara, yang hanya didapatkan hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi fokus, melakukan bagian apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Firman Tuhan katakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi apa? Menjadi muridku. Menjadi murid, kita bisa lakukan. Fokus. Sebagai istri, apa yang harus kita kerjakan? Sebagai suami, apa yang harus kita kerjakan? Sebagai seorang pengerja, apa yang harus kita kerjakan? Sebagai anak-anak, apa yang harus kita kerjakan? Kita bisa fokus. Pengenalan, saudara. Kita perlu untuk kita hidup semakin hari membangun. Untuk kita semakin mengenal Dia akan lebih lagi dan lebih lagi. Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku jadi tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pengharapan saudara dan saya. Amin. Enggak ada yang lain, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, pengharapan kita itu cuma adanya kepada Tuhan. Bukan berharap kepada apa yang kita miliki. Bukan berharap kepada apa yang kita harapkan hanya kepada manusia atau kepada harta kita, saudara. Tapi yang kita harapkan satu-satunya pertolongan kita itu cuma ada kepada Tuhan aja. Firman Tuhan katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tidak ada yang lain, perlindungan kita harus ingat garis bawahi. Perlindungan kita itu hanyalah Tuhan, saudara. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Orang hanya untuk kepingin rasa aman, saudara. Tidak banyak, saudara, maksudnya tidak sedikit orang yang berani membayar untuk pengawalan, saudara. Saya ngelihat kalau pergi kerja di jalan itu, sekarang yang saya lihat adalah ketika orang, maksudnya saya ketemu mobil yang bawa tabung oksigen, saudara, itu selalu dikawal sama polisi. Sampai saya ngomong sama suami saya, kenapa ya? Kok mobil bawa tabung oksigen aja tuh dikawal sama polisi? Terus suami saya bilang apa? Iya, karena tabung oksigen ini sekarang langka. Kalau dulu banyak, nggak kesentuh. Sekarang orang butuh oksigen. Dan waktu mereka bawa, saudara, saya lihat selalu dibawa, selalu dikawal, saudara. Selalu dikawal. Hanya karena kenapa? Karena dari barang yang langka nih, supaya apa? Mungkin ya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin sabotase dan lain sebagainya, saudara. Tapi itu apa? Itu orang berani membayar lebih hanya untuk sebuah keamanan. Kadang-kadang pejabat-pejabat ketika mereka pergi kemana gitu, ke kota mana gitu, mereka dikawal. Hanya supaya apa? Supaya mereka ngerasa aman. Tapi kita perlu tahu, saudara, bahwa perlindungan kita itu cuma Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Artinya, jangan kita menaruh harapan kita seperti yang tadi saya katakan, jangan menaruh harapan kita kepada harta kita, saudara. Apabila harta kita makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Karena apa? Semuanya seperti angin. Semuanya itu sia-sia. Sia-sia. Kalau kita menaruh hati kita, harapan kita percaya, mau uang kita banyak sebagaimanapun, ketika dia sakit pun, saudara. Ada familinya dari suami saya, uangnya banyak, rumahnya gede, usahanya berjalan lancar, tapi ketika dia mengalami sakit, saudara, dia kena gagal ginjal dan dia harus cangkok ginjal untuk sekali, 2 kali, 3 kali, toh tetap gagal, saudara. Semuanya habis, usahanya habis, rumahnya habis, semuanya habis. Kita dengan kata lain apa? Pelajarannya adalah bahwa kita cuma perlu menaruh pengharapannya kita cuma hanya kepada Tuhan, yang walaupun mungkin kita nggak punya harta yang banyak, kita punya cuma sedikit, tapi ketika kita tahu bahwa hidup kita itu adalah semua karena anugerahnya Tuhan, ketika kita tahu, kita percaya bahwa perlindungannya kita cuma hanya Tuhan, pengharapannya kita cuma hanya Tuhan, saudara, di situ kita bisa mengucap syukur, saudara, percaya Tuhan, terima kasih, Tuhan sungguh baik, Tuhan luar biasa, amin. Gak ada yang lain, saudara. Pengenalan yang tepat kepada Tuhan itu akan menuntun kita, saudara, untuk tetap tenang pada masa-masa yang sukar. Karena kenapa? Karena dia mengetahui bahwa musuhnya itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara, musuh itu apa? Persoalan-persoalan kita. Dengan tetap tenang pada masa yang sukar itu membuat kita bisa percaya bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu, saudara, mau harta kita, semuanya itu cuma sementara, hanya sementara. Pengenalan yang tepat akan Tuhan itu akan membawa kita untuk menyadari, saudara, bahwa keselamatan dan kemuliaan kita itu cuma bergantung hanya kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada manusia, amin. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripada padamulah juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara menyadari bahwa perlindungan kita, kuasa keselamatan kita, semuanya hanya daripada Tuhan saja. Sebab itu mari, saudara, hari-hari ini kalau kita melihat
Ada banyak hal, saudara mengalami masalah, saudara mengalami masa tekanan, bahkan saudara yang mungkin sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Saudara mulai menjadi was-was, saudara mulai menjadi khawatir, saudara mulai menjadi tidak tenang. Saudara, pesan pagi hari ini hanya simpel saja saudara, yaitu adalah apa? Kita hanya tenang dekat Allah saja. Saudara, ketika kita dekat dengan Allah, maka kita bisa menjadi tenang. Ketika kita menjadi tenang, saudara, ketika kita dekat dengan Allah, iman kita akan semakin dikuatkan. Kita tidak menjadi goyah lagi, saudara. Ada masalah, tapi kita percaya, Tuhan, aku percaya, aku akan pasti bisa melewati ini. Aku pasti bisa melewati ini semuanya. Aku pasti bisa melewati masalah sakitku. Aku pasti bisa melewati masalah persoalanku dalam pekerjaanku. Aku bisa melewati masalah ekonomiku. Saudara, bisa. Semuanya itu hanya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan bukan aja menimbulkan iman kita semakin bertumbuh, tetapi pengharapan kita juga akan semakin kuat lagi. Tidak cuma itu, tapi semakin kasih kita juga akan semakin bertumbuh kepada Tuhan. Amin. Satu ilustrasi yang saya katakan ini. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mengasihi seseorang, dalam kelemahannya pun loh saudara, dalam kekurangannya pun kita masih tetap bisa mengasihi dia. Saya nggak tahu apa yang orang lain juga mengalami, tetapi yang saya alami seperti gini. Saya katakan, Tuhan, aku mau bahwa kehidupan rumah tanggaku, kehidupan pernikahanku itu menjadi sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Itu yang saya katakan sama Tuhan. Sehingga gini saudara, apakah suami saya orang yang sempurna? Enggak. Apakah pasangan kita orang yang sempurna? Enggak. Pasti ada banyak kurangnya saudara. Pasti ada ketidakcocokannya, ada pasti. Tetapi yang saya dapati sampai detik ini, semakin saya mengenal dia, semakin saya tahu kelemahannya dia, semakin saya tahu kekurangannya dia, di situ yang saya tahu, saya dapati, semakin itu pula saya mengasihi dia dan saya bisa menerima dia. Saudara, saya kadang-kadang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih? Kok aku ini timbul di dalam saya, ini timbul dalam saya. Sehingga apa saudara, kadang-kadang walaupun ya namanya istri, kadang-kadang melakukan sesuatu aduh capek atau kadang-kadang apa gitu. Tapi ada dengan senang hati. Saya tahu kenapa, saya akan melakukan buat orang yang saya cintai. Itu loh, Tuhan tuh akhirnya seperti kayak ngomong sama saya gini, itu apa yang kamu alami, itu loh yang aku lakukan untuk kamu. Itu loh yang Tuhan katakan. Kita tuh enggak ada baik-baiknya. Amin. Kita enggak ada bagus-bagusnya saudara. Tapi karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah anaknya. Kita adalah orang yang dicintainya. Firman Tuhan katakan karena kita itu berharga. Kita tuh berharga. Maka apa? Dalam hal yang kita kurang pun. Saudara, kita ini tetap orang yang dikasihinya. Tuhan kasih. Kasihnya sudah terbukti ketika dia memberikan hidupnya. Mati di atas kayu salib. Nah demikian ketika kita dekat dengan Tuhan, itu kasih kita akan semakin terus bertumbuh. Yang kita mungkin gak bisa mengasihi orang lain, tapi karena ada kasih Allah, maka kita bisa mengasihi pasangan kita. Amin. Kita bisa mengasihi orang-orang yang, bahkan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Semuanya itu terjadi hanya ketika kita hidup dekat, melekat hanya kepada Tuhan. Kekuatannya Tuhan berikan buat kita semua. Orang bilang gak gampang Bu untuk bisa mau jadi tenang itu. Maksudnya ya apa? Ya mau tenang ya apa? Yang kenyataannya seperti ini kok. Ya iya, karena dia gak dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhannya cuma ya asal-asalan aja kan kayak gitu. Cuma sekedar gitu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau melekat kepada Tuhan, kita percaya bahwa kekuatannya kita cuma hanya pada Tuhan. Ketika kita melekat pada Tuhan, maka kita bisa melihat apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Ketika kita tenang, maka kita bisa melihat apa yang menjadi rancangannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita nggak ngomel aja.
Kita nggak mengeluh aja, tapi kita tahu Tuhan, aku percaya firman-Mu katakan rancangan yang ada pada Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kita bisa melihat apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Percaya dengan tenang, maka apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada juga di dalam kontrolnya Tuhan. Ada di dalam kendalinya Tuhan, sehingga kita tidak menjadi khawatir. Percaya dengan tenang, maka kita bisa percaya bahwa Tuhan itulah satu-satunya sumber yang pertolongan kita. Dengan tenang membuat kita percaya bahwa selalu ada jalan keluar di dalam setiap persoalan kita, amin. Ada jalan keluar, saudara, ada jalan keluar. Ketika persoalannya, Bu, sekarang nggak ada, kita nggak ada, keadaannya seperti ini, makin tidak baik, makin parah. Percaya, image-nya kita loh harus dirubah, cara pandangnya kita harus dirubah. Seperti yang saya katakan, kalau hari ini kita tidak melihat mujizat, percaya bukan berarti sepertinya Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Karena selalu ada bagian yang dimana Tuhan katakan kita tunggu, kita harus tunggu. Ada ketika Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan izinkan itu hanya supaya untuk melatih iman kita, melatih percayanya kita. Saudara, tenang membuat kita bisa percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Saya yang simpel itu gini, kalau misalnya orang itu ya, apalagi ibu-ibu misalnya gitu, tapi rata-rata semua orang lah, kebanyakan gini, kalau misalnya sudah uangnya menipis, bingung enggak saudara? Bingung pasti ya, bingung gitu ya. Saya sekali teman, Bu, aduh Mbak Debi, saya bingung duitku po, kok ono Mbak Debi, aku utang ono po, maaf saya nggak ada duit, saya bukan, ada duit tapi bukan untuk dipinjamkan, saya bilang gitu, bukan untuk dipinjamkan. Saya cuma kasih semampu yang saya bisa kasih gitu aja, udah gitu tuh. Nah, kalau dompetnya nggak ada, ya udah, berarti apa? Belajar untuk bersyukur. Kalau kita bingung, kalau selama ini nggak ada apa, lalu kita bingung cari pinjaman. Nah sekarang waktunya kita untuk melihat gini, kalau sekarang Tuhan izinkan aku tidak punya sesuatu, katakanlah aku tidak ada uang saat ini, yang saya lihat, saya percaya berarti Tuhan punya banyak cara untuk mencukupkan aku. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk mencukupkan kita. Kesaksian seperti yang kayak Bu Enda sampaikan ke minggu-minggu lalu. Oh, ada banyak dalam kondisi kayak gini, ada banyak pesanan ya Bu Enda. Itu apa? Caranya Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tenang itu membuat kita bisa percaya bahwa selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Kuncinya cuma satu, ayo pagi hari ini kita mau koreksi lagi. Apakah kita dekat dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi satu-satunya yang terutama di dalam kehidupan kita? Kalau belum, saudara, ayo kita kembali kepada kasih-Nya Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi rancangannya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapati kehidupan yang berkemenangan, saudara. Kita boleh mendapati hidup itu menjadi tenang. Ketenangan itu hanya bisa didapat ketika kita dekat dengan Tuhan. Di nama Tuhan, pujian sampai saya selesai menyampaikan firman, saya percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan buat kita semuanya. Haleluya Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam masa yang sulit, tapi kami percaya kami bisa merasakan kuasa-Mu itu boleh bekerja dalam kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Katakan tenang,
tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat, di setiap saat dan kejam, tetap ku rasakan. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Biarlah hati kami boleh berserah Tuhan, biarlah hati kami boleh berserah penuhnya kepada Tuhan, yang Dialah adalah sumber keselamatan, Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Percayalah pagi hari ini, percayalah pagi hari ini, kekuatanmu hanya ada di dalam Dia, ketenanganmu hanya ada di dalam Dia, sumber sukacitamu hanya ada di dalam Dia. Biarlah pagi hari ini Dia boleh bekerja, biarlah Dia mengatakan duka citamu akan digantikan menjadi sukacita. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, oh, Dialah yang kami percayai Tuhan. Kami mungkin mulai menjadi lemah, tapi kami percaya Engkau akan memegang erat tangan kami. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Sekali lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
firman yang sudah hamba-Mu beritakan Tuhan. Biarlah bahwa hidup kami terus berpegang hanya kepadamu Tuhan. Karena letak ketenangan kami saat kami ada di dalam hadirat Tuhan. Saat kami ada melekat dengan Engkau. Senantiasa bersekutu dengan Engkau. Lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami senantiasa di dalam Engkau. Baik di dalam segala situasi kondisi apapun. Biarlah hati kami Engkau yang menguasainya Tuhan. Hidup kami biarlah dikuasai oleh Tuhan. Hidup kami ada di dalam kontrol Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Ibu Debbie sampaikan. Kami percaya biarlah hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus senantiasa menerjemahkan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan dan membawa hidup kami senantiasa mendekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan sudah memberkati kami. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami baik yang ada di rumah, kami juga mau memberikan persembahan Tuhan, ucapan syukur kami buat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa diberikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi rekan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya sudah berdoa bahwa Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat rekening gereja yang saat ini mungkin sudah ada di bawah ibadah di tab Bapak Ibu Saudara. Di situ ada nomor rekening, bisa Bapak Ibu transfer di situ. Terima kasih buat apa yang Bapak Ibu tabur. Biarlah Tuhan mengembalikan sesuai yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu dan boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita akan pujikan satu lagu. Bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, perlu saya sampaikan untuk minggu depan kita akan masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk ibadah secara onsite, tetap muka seperti yang sebelum PPKM. Maka dari itu kita akan menunggu dari keputusan dari pemerintah dan nanti akan saya umumkan ke grup informasi Jemaat Gereja Betani Batu. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwasanya Engkau baik, Amin. Engkau setia, menyertai setiap kami. Oleh sebab itu, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, khususnya ada di rumah. Dan kami serahkan sungguh-sungguh Tuhan, setiap pergumulan, setiap kerinduan, setiap penderitaan, beban hidup yang dialami, bahkan semua orang. Kami serahkan Tuhan sungguh-sungguh jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memohon yaitu pertolongan, kekuatan daripada Engkau. Sebab kami percaya bahwa tempat yang sangat menguatkan kami, membuat kami tenang adalah di hadirat-Mu Tuhan. Dekat Engkau saja. Kami boleh menjadi tenang, dekat Engkau saja Tuhan. Kami menjadi kuat. Sebab itu kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam rumah tangga keluarga jemaat-Mu, dalam pekerjaan mereka, dalam beban hidup mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, yang membuat hati mereka tenang, yang membuat hati mereka percaya, yang membuat hati mereka sungguh-sungguh teguh di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Jamah mereka Tuhan, jamah dengan kekuatan daripada Engkau, kuasa bilur-bilur-Mu yang menjamah, yang menyembuhkan, yang membebat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku percaya, pada saat pagi hari ini, Engkau disembuhkan Tuhan. Engkau dijamah Tuhan oleh kuasa salib Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Kau dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala wabah penyakit, dari segala macam virus dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pentahiran. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu yang mentahirkan, yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, percayalah. Bahkan kami berdoa, Tuhan, dalam masa kesusahan ini, dalam masa himpitan dan masa sengsara ini, biarlah Tuhan senantiasa menjamah setiap kami, hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Sertailah mereka senantiasa dalam kehendak dan rencana-Mu yang indah, yang ajaib. Dan berkati ekonomi mereka. Berkati Tuhan dengan kuasa pemeliharaan-Mu Tuhan atas kehidupan mereka semua. Dalam nama Yesus, dicurahkan atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dicurahkan atas rumah mereka. Dicurahkan atas pekerjaan mereka. Atas kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami, berikan beliau kekuatan. Berikan beliau kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala macam tantangan, bahkan ancaman, bahkan bencana yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan buat mereka. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Presiden kami seluruh jajarannya. Baik perwakilan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan kiranya memberkati mereka, menguatkan dan
Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan buat mereka. Sehingga Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak Ibu saudaraku, mari angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, diberkatilah Engkau. Kiranya Tuhan berkati Engkau senantiasa. Memberkati Engkau dengan kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus. Karena juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus. Yang dengan setia ajaib menyertai kita semua. Immanuel. Dan bahkan menyempurnakan kita. Umatnya, gerejanya. Untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Yang segera tiba. Dan diberkatilah Engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, berkati, percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik.